Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kali ini kita akan berdiskusi tentang apa itu landasan teori, kerangka teori, dan kerangka pikir. Terkadang orang masih rancau membedakan antara landasan teori, kerangka teori, dan kerangka pikir. Landasan teori adalah biasanya dalam sebuah karya ilmiah berada pada bab 2. Landasan teori itu adalah sebuah acuan dalam sebuah penelitian, contoh misalnya dalam kasus atau orang mengkaji tentang nikah mut'ah. Maka kemudian di wilayah mana dia mengkaji? Maka bab 2 itu secara otomatis akan mengkaji secara umum tentang nikah mut'ah. Misalnya dari kajian normatif, fikih misalnya, atau pendapat para ulama tentang nikah mut'ah. Kalau ada hukum positif, undang-undang misalnya atau peraturan, mungkin jadi, yaitu masuk juga dalam bab landasan teori. Kalau bab 3 jelas adalah data, artinya ketika orang mengkaji tentang nikah mut'ah di wilayah tertentu, berarti bab 3 adalah data di wilayah tertentu tentang bagaimana proses nikah mut'ah atau aplikasi nikah mut'ah di wilayah tertentu. Tapi bab 2 sebagai landasan teori adalah mengkaji secara keseluruhan konsep nikah mut'ah, baik dalam hukum normatif, kalau ada peraturan dalam hukum positif, misalnya seperti itu. Kalau kerangka teori adalah teori yang digunakan dalam kajian tersebut. Biasanya ada di bab 1, yaitu setelah kajian terdahulu. Biasanya ada kerangka teori, ada kerangka pikir. Kerangka teori itu adalah teori yang digunakan. Ada yang menggunakan satu teori dalam satu karya ilmiah, baik itu skripsi atau tesis atau bahkan disertasi. Bahkan ada yang menggunakan 3 teori sekaligus. Teori grand teori atau teori primer biasanya. Terus kemudian teori atau middle teori, teori pendukung dari teori grand teori tadi, baru kemudian aplikatif teori, teori yang dipraktekkan secara aplikatif dalam sebuah penelitian. Umumnya kerangka teori ini berada di bab 1. Tapi ada sebagian yang kemudian disubkan pada sub bab tersendiri, misalnya khusus yaitu kerangka teori, atau bahkan dimasukkan dalam landasan teori. Tapi pada umumnya dimasukkan pada bab 1 di landasan teori. Kalau kerangka teori adalah kerangka berpikir dalam kajian tersebut. Misalnya ketika mengkaji tentang nikah mut'ah tadi seperti yang digambarkan, maka di sana bagaimana sih kajian nikah mut'ah yang diinginkan dalam penelitian tersebut itu tergambar dalam kerangka pikir. Ya, kerangka pikir sebuah penelitian tersebut. Atau biasanya ada bagan-bagan, misalnya bagan yang mengkaji tentang misalnya bagaimana landasan hukum Islamnya, terus kemudian bagaimana hukum positifnya, baru kemudian bagaimana kasus di lapangannya, teori apa yang digunakan, pendekatan apa yang digunakan, terus kemudian apa target daripada penelitian tersebut berupa misalnya kemaslahatan atau keadilan atau sebagainya. Itu adalah penjabaran tentang apa itu landasan teori, dan apa itu kerangka teori, dan apa itu kerangka pikir. Demikian, semoga bisa memberikan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.